Klientelisme religius dan kooptasi moral, relasi kuasa antara negara dan ormas Islam di era reformasi. Oleh Nazaruddin. Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, banyak kalangan berharap ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kembali memainkan peran moral dan profetik sebagaimana dicita-citakan oleh para pendirinya. Namun dalam 2 dekade terakhir, harapan itu tampak semakin kabur. Alih-alih menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan, kedua ormas tersebut justru semakin terintegrasi ke dalam sistem politik negara. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui 2 konsep utama, klientelisme religius dan kooptasi moral, 2 wajah dari relasi kuasa yang pragmatis antara negara dan Islam di era reformasi. Warisan Orde Baru dan lahirnya politik kooptasi baru. Kooptasi terhadap Islam sejatinya bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, Soeharto mempraktikkan politik penjinakan terhadap Islam dengan sangat sistematis. Melalui kontrol organisasi, penataran P4, hingga pembatasan partai Islam, pemerintah menjaga agar ekspresi politik keislaman tidak mengancam stabilitas negara. Namun di akhir kekuasaannya, Soeharto mulai melakukan akomodasi politik Islam, dengan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan memberi ruang bagi elit Muslim di birokrasi. Bahtiar Effendi dalam Islam dan Negara, transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia menyebut strategi ini sebagai bentuk inkorporasi politik Islam, sebuah proses di mana negara memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam tubuhnya untuk mengelola, bukan untuk memberdayakan. Pola ini ternyata tidak berhenti dengan tumbangnya Soeharto, melainkan menemukan bentuk barunya di era reformasi. Reformasi dan munculnya klientelisme religius. Era reformasi membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, termasuk bagi tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah. Namun, keterbukaan ini melahirkan pola baru, klientelisme religius, yaitu hubungan saling menguntungkan antara penguasa patron dan ormas klien, di mana legitimasi moral ditukar dengan akses kekuasaan dan sumber daya negara. Greg Philly dan Greg Barton, dalam edisi Indonesia buku Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama, Negara, dan Politik mencatat bahwa hubungan NU dengan negara pasca Gus Dur mengalami transformasi dari oposisi ideologis menjadi kemitraan pragmatis. NU menjadi pemasok legitimasi religius bagi rezim manapun yang berkuasa, dari SBY hingga Jokowi, selama kepentingan strukturalnya terakomodasi. Bantuan sosial, posisi di kementerian, dan proyek infrastruktur pesantren menjadi instrumen pertukaran. Sementara itu, Muhammadiyah menunjukkan pola yang serupa. Walau secara formal menjaga jarak dengan partai politik, hubungan tokoh-tokohnya dengan kekuasaan menunjukkan kecenderungan pragmatis. Dalam merambah jalan baru Islam, Fahri Ali dan Bahtiar Effendi memetakan modernisme Islam, yang diwakili oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif dan M. Dawam Raharjo, lebih menekankan rasionalisasi ajaran dan pencarian relevansi sosial Islam dalam masyarakat modern ketimbang konfrontasi ideologis terhadap negara. Dalam perkembangan pasca reformasi, sebagaimana dibaca dalam tulisan-tulisan Bahtiar Effendi dan Fahri Ali kemudian, kecenderungan adaptif ini berubah menjadi pola relasi patronase antara ormas Islam dan negara, sebuah bentuk klientelisme religius di mana legitimasi moral dipertukarkan dengan akses struktural terhadap kekuasaan. Kooptasi moral dan erosi peran profetik. Fenomena paling mencolok dari 2 dekade terakhir adalah kooptasi moral, proses di mana otoritas moral ormas Islam dilemahkan menjadi sekadar ornamen politik. Jika pada masa lalu NU dan Muhammadiyah menjadi pelopor kritik sosial terhadap ketimpangan dan ketidakadilan, kini keduanya seringkali bersikap hati-hati, bahkan diam, terhadap kebijakan negara yang problematik. Kita bisa melihat gejala ini dari sikap kedua ormas terhadap isu-isu krusial, mulai dari revisi UU KPK, konflik agraria, hingga kebebasan sipil. Ketika masyarakat sipil lain bersuara keras, NU dan Muhammadiyah justru cenderung mengambil posisi kompromal. Dalam konteks ini, moralitas agama mengalami depolitisasi, ia tidak lagi menjadi inspirasi perlawanan etis, melainkan alat legitimasi untuk menstabilkan rezim. Bahtiar Effendi menyebut fenomena semacam ini sebagai pendomestikan Islam politik, di mana agama kehilangan daya kritisnya karena diserap ke dalam logika kekuasaan.
NU dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi umat pengingat, reminder community, melainkan bagian dari konsensus kekuasaan yang ingin mereka awasi. Politik simbiotik pragmatis dan kenyamanan struktural. Di masa pemerintahan Joko Widodo, pola relasi ini semakin menguat. Banyak tokoh NU menduduki posisi strategis di pemerintahan, dari jajaran menteri hingga komisaris BUMN. Dukungan struktural negara terhadap Muktamar NU, bantuan dana pesantren, hingga pengakuan atas Hari Santri menunjukkan simbiosis politik yang saling menguntungkan. Namun, di sisi lain, hal ini memperkuat ketergantungan NU terhadap negara. Muhammadiyah juga tidak lepas dari kecenderungan serupa. Tokoh seperti Muhadjir Effendi, yang lama dikenal sebagai akademisi dan pengurus Muhammadiyah, menunjukkan wajah baru relasi ormas dan negara. Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di era Jokowi, sikapnya terhadap kebijakan pemerintah kerap pragmatis dan akomodatif. Ia jarang tampil sebagai representasi kritis Muhammadiyah, melainkan sebagai teknokrat yang menjaga harmoni politik. Reputasi ini melahirkan kesan bahwa sebagian elit Muhammadiyah telah menyesuaikan diri dengan kenyamanan struktural kekuasaan, bukan lagi menjadi pengingat moralnya. Antara kekuasaan dan kenabian sosial. Dalam kerangka besar sosiologi politik Islam Indonesia, relasi NU Muhammadiyah dengan negara pasca reformasi menunjukkan pergeseran dari politik kenabian prophetic politics menuju politik partisipatif pragmatis. Jika politik kenabian menempatkan agama sebagai sumber kritik dan etika publik, maka politik partisipatif pragmatis menempatkan agama sebagai modal sosial yang dapat dinegosiasikan untuk memperoleh pengaruh. Fahri Ali dalam Islam, ideologi dan hegemoni menegaskan bahwa ketika Islam kehilangan daya kritiknya terhadap kekuasaan, yang tersisa hanyalah simbolisme moral tanpa substansi etis. NU dan Muhammadiyah kini berada di titik itu, antara menjadi kekuatan moral yang independen, atau sekadar mitra pembangunan yang jinak di hadapan negara. Antara kooptasi dan otonomi moral. Dua dekade reformasi memperlihatkan bahwa demokratisasi politik tidak selalu menghasilkan otonomi moral bagi ormas Islam. Sebaliknya, keterbukaan politik justru membuka jalan bagi kooptasi yang lebih halus dan relasi patronase yang lebih rumit. Negara tidak lagi menindas Islam secara represif, tetapi menyerapnya secara struktural, menjadikan ormas sebagai bagian dari mesin legitimasi kekuasaan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah NU dan Muhammadiyah dekat dengan negara, tetapi sejauh mana kedekatan itu mengorbankan jarak kritis dan otonomi moral mereka. Jika kedua ormas terbesar ini tidak segera mereposisi diri, maka yang akan lahir bukanlah Islam yang membebaskan, melainkan Islam yang dibebaskan oleh kekuasaan.